Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kehadiran rekan-rekan dari Saudi Airlines yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Mas Yo Dengan Rian Abdul Fahmi, Ustaz. Mas Rian Abdul Fahmi. Betul, Boleh disebutin jabatan di Saudi itu apa ya? Kami dari Sales and Marketing dari Saudi Airlines Indonesia, Ustaz. Oke, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkolaborasi dengan Masjid Riyadul Ummah untuk kegiatan Ramadan pada tahun ini. Semoga ke depan-depannya kita bisa terus berkontribusi. Amin. Saudi Airlines ya. Sebelum itu ada yang mau saya pertanyakan, peran apa saja sih Saudi Airlines ini di Indonesia? Ini yang menarik sebelum kita bercerita mengenai peran. Jadi Saudi Airlines ini sebenarnya sudah melakukan pelayanan atau melayani jamaah haji dan umroh setidaknya sejak 40 tahun. Ya. Jadi memang Masya Allah. Sama kita juga, Ustaz. Jadi Ustaz tadi belum lahir, saya pun belum lahir. Nah seperti itu. Nah itu memang perjalanannya kita sudah memang daripada staff memang semua dari Jakarta awalnya. Dari mulai itu 3 kali seminggu sampai 14 kali seminggu dan sekarang 28 kali dalam seminggu. Jadi sehari itu bisa 4 sampai 5 kali. Nah itu dengan total jamaah yang pengangkutannya itu dalam per hari dari mulai 1.600 dengan 2.000 Setiap hari tuh? setiap harinya, setiap hari. Masya Allah. Nah itu nomor satu. Yang kedua adalah tidak hanya di Jakarta. Yang tadi disampaikan adalah 5 kali dalam sehari itu adalah dari start dari Jakarta. Yang kedua kita untuk melayani juga jamaah-jamaah dari Sumatera. Kita beroperasi di Medan atau dari Medan. Oh sudah ada yang dari Medan? Sudah start. Jadi memang Itu yang dari Medan sudah berapa lama tuh? itu kita tahun lalu. Oh. Jadi memang start dari 2024. Sebenarnya itu re-operate. Sebelumnya kita operate dari 2014. Memang itu 2 kali dalam seminggu. Itu kapasitas pesawatnya 300 penumpang per flight. Jadi itu yang kedua daripada tidak hanya itu, Ustaz. Tahun ini berita baginya bahwa Saudi Airlines juga melayani penerbangan dari mungkin wilayah tengah ke timur itu dari Denpasar ke Jeddah melalui Singapura. Jadi Nah, memperluas ya Betul, jangkauan ya. betul. Karena kami tahu besar animo daripada jamaah Indonesia sangat kuat. Iya, Indonesia. Benar kan, Ustaz? Juara Indonesia. Iya, juara. Jadi memang salah satu jamaah terbanyak di seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia. Betul. Memang kita selalu bergantian dengan Pakistan dan kita bahkan beberapa tahun terakhir itu jadi jamaah kuat. Tidak hanya itu, makanya kita tidak hanya Jakarta, juga Medan, Bali pun menjadi destinasi yang terbaru dengan menggunakan pesawat yang terbaru yaitu 787 dengan kapasitas 300 jemaah. Seperti itu. Baik. Kan dikenal ya, sering dikenal tuh Saudi itu urusannya penerbangan umroh, haji, Betul. segala macam. Betul. Kira-kira layanan unggulan apa sih, kok bisa sih Saudi Airlines tuh diunggulin banget untuk masalah haji dan umroh? Betul. Jadi sedikit bercerita mengenai layanan. Boleh terjadi ngomong. Iya. Karena mau berbuka ya, Ustaz ya. Iya, gelasnya kosong. Jadi kembali lagi, hal yang menarik daripada Saudi Airlines, mungkin menurut cerita daripada saya juga ada sumber, Ustaz juga sudah menggunakan Saudi Airlines. Betul ya? Betul. Iya, alhamdulillah, makasih Ustaz. Jadi sumbernya valid ya. Valid itu. Jadi memang pada saat penerbangan itu kita dimulai dengan sebelum take off itu ada doa syafaat dulu ya, Ustaz. Betul. Didoakan dulu. Jadi memang sudah ada aura untuk umrohnya itu sudah. Jadi itu yang benar-benar diresapi oleh pada jamaah umroh atau haji. Yang kedua, kita sudah menggaransi atau menjamin itu semua makanan dan minuman yang kita sajikan di pesawat itu 100% halal. Nah, jadi memang tidak ada, kalau misalnya ada penumpang walaupun itu tujuan ke Eropa menanyakan wah itu terjadi. Oh, bukan cuma ke arah Saudi aja, tapi ke Ya. Eropa pun tetap Betul halal. Betul, itu Masya Allah. halal. Jadi kita menjaga identitas daripada Saudi Arabia. Yang ketiga, dan itu hanya satu-satu di dunia, maskapai Indonesia, maskapai di dunia itu yang memberikan kesan sholat
di atas pesawat. Kita menyediakan namanya musola on board. Oh, masya Allah. Iya, Jadi ada musolanya. Ada di dalam musolanya. kabin ya. Betul, di dalam kabin itu ada musola on board. Kapasitas berapa di musolanya tuh? Itu bisa jamaah. Karena kebetulan waktu itu saya juga menggunakan musola on board itu sekitar 7 sampai dengan 9 penumpang. Jadi jamaah karena ingin menggunakan juga layanan tersebut bergantian. Jadi ada pengalaman tersendiri. Betul. Pengalaman sendiri, wah ternyata begini yang namanya sholat di pesawat. Dan itu cuma bisa dilakukan di Saudi Airlines. Di ya? Saudi Airlines. Saudi Airlines nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang hanya di Saudi Airlines. Saya kalau punya airline mungkin bikinnya masjid kali ya. Kapasitasnya lebih besar. Jadi kurang lebih seperti itu, Ustaz. Luar biasa, masya Allah Saudi Airlines nih. Oke. Ini kan salah satu kunjungan Saudi ke sini kan di dalam semarak Ramadan gitu. Betul. Salah satu ketua Masjid Wilayatul Umah nih gitu kan. Nah, kira-kira kegiatan sosial apa aja yang digalakan atau dimunculkan oleh Saudi Airlines untuk menyentuh ke masyarakat gitu di Ramadan ini? Betul. Nah, alhamdulillah kami juga berterima kasih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di masjid di Wilayatul Umah. Ini adalah satu di antara 11 masjid yang kami melakukan silaturahmi di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Jadi memang yang pertama itu dari yang paling barat itu adalah di Medan. Oh, Medan. Ya. Sumatera, karena kita operasi juga di sini kan, kita menjadi silaturahmi. Selain di Medan itu pasti di Jabodetabek. Ya, Jabodetabek. Oh, betul. Kemarin memang salah satunya itu di Istiqlal. Kita di Istiqlal gitu ramai, masya Allah kan. Lalu setelah di Jabodetabek selain Jakarta, Bekasi ataupun Depok, dan juga ada Tangerang. Yang selanjutnya adalah Bandung mengarah ke tengah itu ada di Jawa Tengah, Semarang. Baru saja kemarin kawan-kawan kami dari sana marketing juga baru selesai di sana. Setelah Semarang itu ke Jogja, dan yang terakhir adalah yang di tengah juga mengarah ke mana adalah di Pasar Baru. Udah masih tersembunyi. Jadi itulah kita message-nya, karena memang kita sekali lagi memperkenalkan daripada Saudi Airlines tidak hanya untuk melayani yang namanya jamaah umroh. Kenapa Bali? Karena Bali kita juga ada yang namanya mempromosikan Bali sendiri. Gitu. Karena memang mungkin daripada Saudi Citizen atau orang-orang Saudi juga ingin melakukan atau menjelajahi destinasi daripada Indonesia khususnya Bali. Betul. Menarik juga ya orang-orang. Iya, jadi Bali ya. Betul. Jadi di situ mungkin nanti ada jamaah Lombok yang melakukan umroh. Oh iya betul. Ya kan, Lombok kan besar juga sekarang. Surabaya juga besar. Jadi di situ kita untuk melayani dan mendukung gimana caranya jamaah umroh ini tidak kesulitan. Ya, Tidak kesulitan lagi. Permudah harus ke Jakarta jauh. Harus nginep segala macam. Nginep juga 2 jam 3 jam transit. Belum lagi itu belum tentu connect langsung kan. Jadi ada berapa jam lagi. Nah, melalui Bali sendiri itu juga memperingkas daripada jadi menjangkau jamaah-jamaah yang Lombok dan sekitarnya. Makanya kita juga harapkan mungkin nanti setelah Bali akan ada destinasi dari Indonesia yang untuk melayani jamaah. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas atas wawancaranya pada sore hari ini. Kita doakan sama-sama semoga Saudi Airlines terus berkembang. Amin. Terus memberikan manfaat khususnya untuk jamaah-jamaah yang umroh dan haji. Amin. Dan mempermudah urusan mereka berangkat haji. Dan pasti kan Saudi Airlines membawa jamaah yang ingin beribadah dari tanah air ke tanah suci. Ada tanahnya juga. Ada tanahnya juga. Dan memang betul. Jadi saya mengalami sendiri ketika menggunakan Saudi itu sebelum kita take off tuh kita dipandu untuk membaca doa syafaat. Itu sama pilot kan? Iya, sama pilotnya. Jadi memang sama pilotnya dia melakukan doa syafaat untuk padanya. Masya Allah. Nah, insya Allah itu berkah bagi kita. Dan ada musola. Betul. Itu yang terpenting. Hanya satu-satunya di Saudi. Ya. Jadi nggak ketinggalan sholat berjamaah. Betul, sholat jamaah walaupun sedang safar. Masya Allah. Baik, kita doakan semoga Saudi Airlines terus berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk umat Islam, khususnya mempermudah urusan ibadah haji dan umroh. Semoga di Indonesia pun jadi lebih meluas lagi. Amin. Bisa di titik-titik tertentu sehingga mempermudah juga jamaah yang antusias di Indonesia. Masya Allah berangkat umroh dan haji.
Indonesia salah satu negara terbesar atau terbanyak ya penyumbang untuk jemaah sakit. Baik, demikian untuk wawancara kami dari Masjid Hidayatul Umah bersama Mas Rian. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan juga apapun yang diberikan Saudi Airlines untuk umat dan jamaah semuanya, itu semua menjadi pahala juga untuk Saudi Airlines dan kru-krunya. Baik, demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.